Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pes. Sehat Pak Pes ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Iya Pak Pes, udah lama kita nggak berdiskusi santai. Udah lama juga nggak ketemu Pak Pes ini Kak ya? Iya, habis libur panjang ya. Natal tahun baru Pak Pes ya? Nataru, iya. Sehat semua ya? Alhamdulillah Pak Pes. Iya Mas Wahyu. Pak Pes, Wahyu ini izin berdiskusi Pak Pes. Kan terkait Natal tahun baru ini banyak juga orang yang kena sakit Pak Pes ya. Entah itu sakit corona atau sakit semacamnya. Nah itu pengen tahu Pak, bagaimana sikap kita sih Pak Pes? Jika sedang menghadapi berpersangka baik ketika lagi sakit lah Pak Pes. Jadi orang sakit itu kalau saya ketahui, sesuai dengan pengalaman saya, tidak ada orang yang tidak sakit. Semua orang pasti sakit Mas Wahyu. Cuman cara menyikapi orang itu beda-beda. Betul. Gitu kan? Kita sebagai orang yang beriman, paling tidak kalau mengalami sakit dalam diri kita, dalam diri Mas Wahyu, kita jangan panik, tenang dulu, ya kan? Jangan berprasangka buruk pada Allah, ya kan? Kita harus introspeksi diri. Ya, setelah introspeksi diri, apa sih sebenarnya sakit kita itu? Ya kita ikhtiar. Ikhtiar bisa melalui medis maupun non medis, itu Mas Wahyu. Cuman kadang-kadang Mas Wahyu ataupun siapapun atau saya kadang-kadang kalau kita sakit itu biasanya langsung kenapa kok saya sakit, dan kadang-kadang juga dikaitkan dengan perbuatan baik kita. Misalkan saya sudah beribadah sesuai dengan perintahnya Allah, tapi kenapa kok saya sakit, sementara maaf ya ada orang yang nggak pernah ibadah gitu kan, tapi kok sehat. Nah ini yang perlu Mas Wahyu ketahui, bahwa ibadah kita pada Allah itu adalah urusan kita pada Allah, kewajiban kita pada Allah. Kalau kita sakit, nah ini adalah ada kalanya Allah itu memberi ujian pada kita. Ada kalanya Allah itu sayang sama kita, Mas Wahyu. Ada kalanya juga itu sarana kita menebus dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Karena sebagai manusia tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Betul. Pasti ya itu, kecuali Rasulullah Nabi Muhammad yang selalu dijaga oleh Allah dan tidak suci atau bersih dari dosa, Mas Wahyu. Nah ibaratnya begini Mas Wahyu. Ini terlepas dari penyakit medis maupun non medis ya. Iya betul. Mas Wahyu di rumah kan ada ini, ada apa namanya, listrik itu ya. Iya. Nah kadang-kadang listrik di rumah itu mati. Betul. Nah, kenapa mati, ini sedang asik-asik kerja mati? Kita pasti ngomong kan, wah kenapa PLN ini kan gitu kan, ada apa ini kan? Padahal PLN tidak salah apa-apa itu. Betul. Nah, ternyata kalau kita telusuri ternyata ada peralatan di rumah kita yang bermasalah, ada hubung singkat di situ. Kalau tidak MCB yang bekerja, ya tidak jatuh, tidak mati listrik di rumah kita, terbakar semuanya peralatan di rumah kita. Nah, itu kalau memang berlebihan bisa rumah sampai terbakar kan gitu kan. Nah begitulah yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita sakit, bingung ada apa gini kan. Kadang-kadang itu juga sinyal dari Allah, kasih sayang Allah pada kita, menunjukkan pada kita gitu kan. Ada pernah saya ketahui Mas Wahyu, ada orang tekanan darah tingginya itu tinggi, 200 lebih. Ternyata dia tidak mengalami pusing atau kelemahan-kelemahan lain. Itu bahaya Mas Wahyu. Kenapa? Sinyalnya tidak jalan. Kalau sinyal jalan, oh saya berarti ada tekanan darah ini kan. Saya perlu berusaha untuk berikhtiar ke medis gitu kan. Nah itulah kadang-kadang makanya kalau kita sakit, sikapi dulu dengan prasangka baik pada Allah. Jangan berprasangka buruk pada Allah. Itu Mas Wahyu berkaitan dengan sakit. Siap Pak Pes, terima kasih. Iya. Jelas Pak Pes, jadi kita kalau sebagai manusia harus selalu bersyukur juga Pak Pes ya. Iya. Kalau sakit itu mungkin untuk mengobati apa kita ada dosa-dosa gitu. Itu berpengaruh nggak Pak Pes? Jadi intinya yang saya sampaikan tadi, sakit kita itu kemungkinan Menggugurkan dosa, ada kemungkinan? Itu menggugurkan dosa. Bentuk kasih sayang Allah pada kita, gitu kan? Iya. Kenapa? Yang saya ulangi lagi ya, kita itu banyak dosa. Betul. Kalau tidak diingatkan dengan cara sakit, kita semakin sombong Mas Wahyu.
Nah, kita sakit aja masih sombong kadang-kadang. Dengan kita beri peringatan sakit oleh Allah, kita introspeksi diri, kita mendekatkan diri pada Allah dengan mohon ampun pada Allah, banyak istighfar, insya Allah dosa-dosa kita itu bisa rontok, bisa berkurang. Betul. Paling tidak bisa ngimbangilah kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Siap. Ujung-ujungnya Mas Bayu, kita harus tetap bersyukur pada Allah karena segala sesuatunya yang terjadi dalam diri kita, entah sakit atau apapun, itu tentunya sudah pengetahuan Allah dan seizin Allah. Ada rahasia-rahasia Allah di balik itu Mas Bayu. Siap. Gitu ya Mas Bayu ya. Siap. Terima kasih Pak Bes Ya, untuk sama-sama. penjelasannya tentang bagaimana kita menyikapi kalau Iya. sakit. Semoga bermanfaat Pak Bes ya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya. Insya Allah kapan-kapan ketemu lagi ya. Betul, siap. Ya. Oke Pak Bes.